posisi insya yang sebelumnya adalah khobar. Posisi insya yang sekarang sedang sama akan kita bahas yaitu nida sebagai salah satu tanda insya. Apa saja cakupannya? Pertama, konsep nida itu sendiri. Ya. Yang kedua, adawat, tanda alat itu nida. Yang ketiga, keluarga nida dari makna sebenarnya menjadi makna lain. Nah, ini menarik sekali. Nida panggilan. Tapi ada nida bukan manggil supaya datang. Ini harus dicatat. Bahkan nanti pada saatnya saya akan coba ajukan pertanyaan. Azan, panggilan bukan? Panggilan. Ntar selesai ada azan zuhur di masjid. Semua sepakat itu panggilan. Tapi Nabi bersabda ketika bayi lahir disuruh azanin. Qomat lagi. Pertanyaannya, itu panggilan bukan? Tuh. Jadi luar biasa memalukan ketika melecehkan bahwa azan di kuburan itu dianggap nggak benar gitu umpamanya. Ya tidak. Kan itu teratasi lewat bab nida. Kalau ada api besar, kebakaran, di tengah gelombang yang mengerikan, emang disuruh azan. Azan panggilan. Maka pertanyaannya dan harus dipahami secara baik. Azan panggilan, tapi apa pada gelombang besar, kebakaran besar, dan otomatis juga saat bayi dilahirkan, azan apa nyuruh sholat atau ngajak sholat? Itu dia. Pada kajian yang ketiga, khurujun nida an maknahul asli ila ma'anin ukhra tufhamu minasya. Keluarnya nida. Udah keluar itu nida. Dari makna sebenarnya. Dalam konteks azan maknanya kan manggil. Masa bayi dipanggil untuk sholat. Kepada makna lain, hal itu bisa dipaham dari siyak. Siyak yaitu mutakalim, mukhotob, situasi, kondisi, dan lain-lain. Nah itu dia. Dan pada tidur dulu ya Pak Jamal. Ini kalau lagi saya nerangin ada yang tidur, waduh, salah paham. Akhirnya. Oke, insya Allah. Berikutnya nih. Konsep nida. Mafhum. Jadi saya punya satu pemikiran, apapun babnya harus bermula dari konsep. Istifham konsep. Tamani konsep. Kemudian amr konsep. Nahi juga konsep. Itu adalah basic dari memahami sebuah disiplin ilmu. Gitu. Nida secara harfiah artinya memanggil. Azan manggil, maka disebut nida, panggilan. Rasulullah bilang kepada Bilal panggil. Lagi belum ada azan ribut. Bagaimana cara manggilnya? Satu usul, pakai kentongan, pakai beduk, pakai lonceng, pakai trompet. Itu kan alat panggil. Jadi demikian makna harfiah dibalik kata nida, yaitu memanggil. Baru menurut terminologi, ini batasan nida secara akademik itu kurang lebih. Apa itu? Tolabul iqbal. Meminta. Iqbal datang. Minta datang. Ya Ahmad. Tuh udah terasa.
meminta datang si Ahmad. Pakai apa? Biharfin, dengan huruf. Apa fungsi huruf itu? Naibin, mengganti, menempati, manabah, ad'u, menempati tempat ad'u. Wah, ini ada yang menarik sekali. Insyaallah dipaham. Nida adalah meminta menghadap, menggunakan huruf sebagai ganti dari ad'u. Ya Ahmad, ya-nya itu ganti dari ad'u. Coba slide berikutnya kita lihat. Tuh. Yang dimaksud biharfin naibin manaba ad'u, ilustrasinya ya Ahmad. Maksudnya ad'u Ahmad. Aku memanggil Ahmad. Sampai sini dulu. Coba rasa-rasa. Mana yang lebih efektif, lebih singkat, lebih baligh antara ya Ahmad dengan ad'u Ahmad. Padahal ya itu menempati tempat ad'u. Kalau umpamanya ya-nya kita nggak pakai. Yang kita pakai ad'u Ahmad. Terasa manggil apa enggak? Nggak terasa. Apalagi kalau tinjauannya kalam. Pertanyaan. Ad'u Ahmad. Khobar apa insya? Khobar. Tapi kalau giliran ya Ahmad. Khobar apa insya? Insya. Tuh lihat. Apa kesimpulannya? Insya lebih efektif. Kenapa? Nanti dalam konteks Al-Quran insya. Kenapa? Karena pesan di balik insya jauh lebih jelas. Oh, dipanggil ya Ahmad. Dan fungsi sentral Al-Quran sebagai petunjuk adalah hidayah. Hidayah isinya adalah perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Perintah dan larangan, bahasa balaghahnya amr dan nahi. Amr dan nahi adalah tanda-tanda insya. Itu yang saya maksud. Semua khobar yang ada di dalam Al-Quran, ketika mau ditangkap hidayahnya, harus mampu memanage sedemikian rupa bahwa di balik khobar ada insya. Kenapa? Karena insya lebih kental dengan petunjuknya. Tuh, gitu. Ini modal dasar untuk kemudian menganalisis ayat-ayat yang lain. Kemarin saya beri ilustrasi. Separuh Al-Quran umpamanya khobar, kalam khobar. Separuhnya lagi kalam insya, 50%, 50%. Kalau kalam insya mah jelas hidayahnya. Hidayahnya jelas, petunjuknya. Kerjakan sholat. Jangan deketin sholat kalau lagi mabuk. Jangan minum. Kan jelas itu. Hidayah. Hidayah kan mana yang beri petunjuk. Kayak model peta lokasi. Kan? Belok kanan. Jangan belok kiri. Lurus. Jangan belok. Nah, itu kan ini hidayah. Itu luar biasa. Nah, kalau umpamanya yang 50% khobar, notabene dia adalah Al-Quran dan fungsi sentralnya adalah Al-Quran, kan menjadi harus dijadikan insya. Gitu. Sehingga memang ya cerita dikit emang disertasi saya kemarin itu. Maka saya beri judul Insyaiyatul Khabar fil Quran. Bagaimana menginsyakan khabar di dalam Al-Quran. Bukan cuma bagaimana saja, tetapi harus. Wallahu a'lam bishawab.
Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Tadi konsepnya ya itu menempati tempat ad'u. Jadi takdirnya ad'u alladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun artinya ad'ul kafirin. Sepintas tadi bahwa insya jauh lebih tinggi, lebih hebat, aspek hidayahnya lebih menonjol. Maka ketika manggil dipakai insya, nggak dipakai khobar. Tapi nanti pada satu saat justru, dan pernah saya ilustrasikan, khobar jauh lebih tinggi ketimbang insya. Belakang rumah seorang buang sampah mulu, kita sebel. Kita tulisin di tembok, jangan buang sampah di sini. Itu kan insya, karena ada nahi. Masih buang juga. Udah diganti, jangan pakai insya, pakai khobar. Yang buang sampah di sini anjing. Coba rasa-rasa. Luar biasa lebih tinggi. Jadi demikian tingkat keluarnya sebuah kalam dari satu posisi ke posisi yang lain itu menambah ketinggian makna. Sehingga lagi pernah baca-baca buku balaghah itu emang harus membenarkan. Ada ungkapan begini, walaupun terlalu ekstrim. A'zabul hadis pakai ain. Dari azab. Di dalam Al-Quran azbun furad. Azbun. Azbun itu enak artinya. A'zabul hadis, kalam atau hadis paling indah, akzabuhu, yang paling bohong. Bukan dalam artian bohong hakiki. Karena saking tingginya, maka seolah-olah bohong. Tuh itu. Jadi ditangkap oleh ilmu namanya balaghah, itu saya nemukan a'zabul hadis akzabuhu. Kalam paling indah paling bohong. Coba lihat sinetron, bukan sinetron, hiburan lah di televisi itu. Yang banyak bohongnya itu yang berlebihan itu punya nilai seni yang tinggi. Sebenarnya paham, tapi seperti orang tidak paham. Maka ngomongnya ngaco. Tuh punya nilai jual tinggi, itu lihat si Bolot. Bolot kalau di depan polisi mah lurus-lurus aja ngomongnya. Tapi giliran ditonton, kalau lurus-lurus saja nggak menarik. Allah a'lam bishawab. Oke, berikutnya Pak Jaman. Ini contoh yang tadi berulang. Tapi ada pesan yang mau disampaikan. Qalal Ustaz ya Ahmad. Itu ada nida. Guru berkata, wahai Ahmad, hapus papan tulis. Yang kedua, qalal walid. Ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, nida juga. Qalal mudir, direktur. Ya talib takallam bil lughah al-arabiyyah. Ada nida. Tuh, apa pesannya? Slide berikutnya. Yang disebut dengan rukun nida. Qalal ustaz ya Ahmad imsahis saburah. Ustaz disebut munadi. Penting munadi. Ya nida. Ahmad munada. Munadi orang yang manggil. Nida panggilan. Munada yang dipanggil. Ketemu nida dalam Al-Quran baru bisa dipaham secara lebih baik kalau tahu siapa munadi. Kalau nggak tahu munadi, setengah-setengah lah. Jadi munadi, nida, munada disebut rukun nida. Ada nida, nggak mungkin nggak ada munadi.
Oke. Ada munadi, ada nida. Nggak mungkin nggak ada munada. Manggil siapa dia? Komanya dukun, suka manggil-manggil. Itu nggak lepas dari 3 rukun ini. Karena itu tanya dia manggil siapa? Manggil jin, piaraan yang umpamanya. Tuh, itu aja udah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau masuk juga, itu bagian dari tipuannya. Ada fenomena orang manggil, terus datang. Itu bagian dari tipuan. Senang dia. Ya, daripada manggil jin, mendingan manggil Pak Jamal. Insya Allah mau pisang Ambon cukup deh. Nah kalau manggil jin harus pakai lisong, pakai kopi, pakai bubur. Buburnya merah putih lagi. Terus ada tanda salib gitu. Berikutnya, nih kita coba telusuri nida dalam Al-Quran. Memberikan informasi kuat, emang artinya panggilan. Nada itu memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini mencoba menganalisis. Ya ayyuhan nida. Ya-nya yang nida, ayyuha mah tambahan. Kenapa ditambahin? Karena munada pakai al. Ya ayyuhalladzina tuh. Tapi kalau umpamanya munadanya pakai al terus muannas, mana maka jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus alladzina amanu munada. Gitu menganalisisnya. Munadinya siapa? Tuh harus munadi. Oh Allah. Maka ayat ini turun dulu pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal 2 bulan Sya'ban. Turun ini. Mereka secara batiniah memang merasakan dipanggil oleh si munadi. Orang yang beriman datang batin mereka. Dan sejatinya kita juga begitu. Datang Ramadan ayat ini dikumandangkan. Bahkan kita baca. Oh, kita dipanggil. Senang dipanggilnya. Bahkan yaknya itu panggilan kesayangan. Panggil istri. Sayang. Nggak dipanggil namanya. Yang, sini yang. Ya. Jadi kalau suami panggil istri yang. Kalau istri panggil suami, Yong. Kan Zakar Manas beda. Yong, sini Yong. Disadari betul mereka kan paham bahasa Arab panggilan saya. Karena dipanggil terus dia bertanya ada apa saya dipanggil gitu batinnya. Maka terasa kita baca surat dari Allah. Kayak kita baca surat dari anak di luar negeri yang kita cintai. Udah datang Allah kasih kabar. Kenapa? Bukan kabar, itu jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam batin akibat dipanggil. Siapapun yang dipanggil pasti bertanya. Dalam hati. Ya kan? Dapat surat panggilan dari personalia karena lamaran diterima. Bertanya-tanya, ada apa saya dipanggil? Apa surat-suratnya ada yang kurang? Syaratnya ada yang kurang gitu. Allah jawab, kutiba alaikumussyam. Kamu wajib puasa. Kaget mereka. Padahal nggak biasa puasa. Dan puasa sudah dia kenal. Nggak makan, nggak minum. Nggak boleh hubungan suami istri siang hari gitu. Wah berat, ini berat. Apalagi cuaca geografis di Arab, Mekah. Luar biasa panas. Kaget apa enggak? Kaget. Apa yang terucap? Dalam hati mereka berat. Allah tahu betul. Terus dijawab, enggak berat. Umat terdahulu juga pada puasa. Tuh, kama kutiba alal ladzina min qabl. Itu enggak berat.
Sebab memang secara psikologis kayak apapun beratnya itu beban, kalau diangkat bersama jadi ringan. Itu kan harus ditangkap. Angkat meja 2 ton, cuma berdua. Tapi angkat 2.000 orang. Sama dengan sekilo. Puasa itu sedunia. Yang berat jadi ringan. Anak-anak kita belum wajib puasa, masih kecil, sanggup. Karena rame-rame. Tuh, itu dia. Coba saya tanya. Mana lebih berat, puasa Ramadan mau puasa Syawal? Ramadan mah ringan, karena rame-rame. Puasa Syawal, kita lagi haus, dia lagi minum. Kita lagi lapar, dia lagi motong tupat. Tuh. Itu dia. Pentingnya Allah menginformasikan bahwa umat terdahulu juga puasa. Supaya terasa ringan. Nanya lagi. Apa sih tujuannya? Tuh, dijawab. La'allakum tattaqun. Tujuannya takwa. Nah, nanti khusus bab la'alla itu. Iya. Habis itu apa udah berhenti? Nanya lagi, lama apa enggak sih? Allah jawab lagi. Ayam memadudat. Enggak lama. Cuma beberapa hari saja. Terus bagaimana kalau lagi sakit? Lagi dalam perjalanan? Allah jawab lagi. Kuntum maridun aw ala safar fa'iddah min ayyamin ukhar. Bagaimana kalau lagi pekerja berat, udah sepuh, sakit menaun, lagi hamil tua, sedang menyusui bayi, gimana? Gitu mereka bertanya. Allah menjawab, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Apaan itu fidyah? Ta'amu miskin. Jadi menjadi konkret bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat, emang Allah kirim surat. Seperti halnya kita terima surat dari anak yang kita cintai, kita baca, ada dialog apa tidak? Tuh gitu sejatinya. Tuh namanya Iqra, baca bersama paham. Kalau baca nggak bersama paham tuh yang di podium. Ada acara, yang penting indah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayuhan nida alladzina amanu munada, munadinya Allah tentunya. Nah, kan menjadi luar biasa penting. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sekedar pelebaran. Nida dalam tinjauan sharaf. Nada, yunadi, nida. Nida jangan bilang masdar. Karena berkurang dari huruf asalnya. Ini yang disebut isim masdar. Nama isim masdar. Kalau masdar, isim juga dia. Tapi antara fi'il sama isim masdar, hurufnya nggak berkurang. Nggak bertambah. Saya beri contoh yang lain. Sholla. Yusolli. Masdarnya tasliyah. Tapi yang ada sholat. Itu isim masdar. Ya tidak? Zakka yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Zakat. Sallama yusallimu tasliman wa salaman. Assalamualaikum. Itu isim masdar. Ini juga nida begitu. Ya, telah memanggil, sedang memanggil, nida panggilan. Munadin. Orang yang manggil, munada. Yang dipanggil, nadi. Panggillah. La tunadi. Jangan kau panggil. Munadan, munadan. Munadan tempat. Munadan satu lagi waktu. Tuh. Dia nggak punya isim alat. Nggak punya isim alat. Oke. Maknahu da'a. Artinya memanggil. Da'a. Nanti kalau diteruskan da'a tidak selalu memanggil. Kalau da'a maf'ulnya langsung nggak pakai idiomatik huruf jar ila atau ala, da'a saja, da'a rabbahu Zakaria.
Da'a, da'a. Itu manggil. Tapi kalau da'a ila itu ngajak. Ud'u ila. Sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada satu lagi da'a ala. Itu kan bukan doa, itu nyumpahin. Oke. Coba kita lihat nih kalimat nida dalam Al-Qur'an. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ini cerita Zakaria. Melihat Maryam ketika dia nganterin makanan ada udah. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Giliran musim apel yang ada duren. Giliran musim duren tuh digantung aja duren di belakang. Ya udah ganti ya. Nah muncul Nabi Zakaria keinginan punya anak lagi. Akhirnya dia memanggil dalam hati itu khofiyah. Dalam hati dimaksud kaumnya nggak tahu. Kaji kita di sini ada nada memanggil. Terus contoh yang kedua wanuhan iznada min qablu. Nabi Nuh, ingatlah ketika dia memanggil Tuhan Allah min qablu, sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim, sebelum nabi-nabi yang lain. Dia udah manggil duluan. Memberi contoh. Nabi Nuh aja manggil dijawab. Fastajabna lahu. Kami ijabah. Wanajainahu. Kami selamatkan dia. Wa ahlahu. Dan keluarganya. Minal karbil azim. Dari karab. Satu versi gharq, tenggelam. Lalu musibah. Apa saja. Kurab. Iya. Berikutnya yang ketiga ya. Wa ayyuba ay uzkur Yakub. Ayub. Ingat kisah Nabi Ayub. Idnada rabbahu. Tunada rabbahu. Ay da'a. Memanggil Tuhannya. Anni masani yadurru. Yang dulu udah pernah ditanya nih. Saya ingat yang nanya. Ini namanya istirham. Wahai Tuhanku, ya aku mengakui sedang ditimpa kesulitan, sakit. Wa anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin kan khobar. Maka harus ditangkap. Insya-nya kasihanilah aku. Oleh karena itu ketika doa yang paling afdol itu panggil namanya. Panggil namanya di balik panggilan itu ada doa permintaan. Ya Razak, Ya Ghafur. Tuh, ketika minta ampun, Ya Ghafur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syakur, Ya Manan. Dan selanjutnya, Ya Wadud. Tuh, dibalik panggilan. Ini juga begitu. Anta arhamur rahimin khabar. Padahal dia minta dikasih Kenapa begitu? Lebih balik. Allah bangga, Allah senang ketika namanya disebut. Sebut. Nama Pak Yahya di istana disebut-sebut. Terus viral. Bangga apa enggak? Bangga. Apalagi nama Dirga. Sebut-sebut sama KPK. Gimana, bangga apa? Bangga sekali, Pak. Bukan soal bangganya, tapi ada kesan psikologisnya itu. Demikian juga kurang lebih Allah ketika dipanggil. Dia senang. Dia senang. Ya. Oke, berikutnya. Wah, ini cukup banyak. Nggak apa-apa, udah terlanjur ditulis ini. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingatlah akan kisah Zakaria saat dia memanggil Tuhannya. Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Belum punya keturunan. Wa anta khairul warisin. Tuh, pakai khobar lagi. Memuji. Ya, tidak. Maka insya-nya ya Allah kasih aku pewaris yang bisa menegakkan kalimat tauhid. Gitu intinya.
wa anta khairul warisin. Nah, nanti yang pada belum punya pasangan doanya begitu. Wa iznada rabbuka Musa. Ingatlah ketika Tuhanmu memanggil Musa. Apa panggilannya? An disebut tafsir ya. I'ti al-qauma az-zalimin. Datengin orang yang pada zolim. Gitu? Didatengin. Nah, kalau sekarang udah susah menerapkan fenomena pada zaman itu. Masa itu kami datang nggak diterima. Wazkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masanya syaitan binasab wa azab. Ya, kaji kita nada lagi. Kemudian yang terakhir juga fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa makzum. Ada kata nada lagi. Cukup ya. Bahwa nada itu artinya memanggil dan digunakan oleh Al-Quran dalam makna memanggil. Memanggil pakai adat. Kalau dalam definisi biharfin naibin. Harfin naibin maksudnya ada watun nida. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada pakai ya. Ai. Mereka kalau mengucapkan itu bacanya Ai bunaya. Mereka baca bunaya. Ahbib habibaka haunamma. Asa ayyakuna bagi duka yaumamma. Nasihat seorang ayah kepada anaknya. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Agar marahmu juga sekedarnya. Gitu pakai ai. Ayah. Haya. Sama wa. Tuh. Beda. Dan memang yang paling digunakan oleh Al-Quran. Di luar Al-Quran juga. Ya. Khusus Al-Quran nggak pakai tuh yang lain. Pakainya iya. Itu yang paling populer. Ya. Paling banyak digunakan. Khususnya dalam Al-Quran. Oke, jumlahnya ada 8. Cara garis besar dalam konteks penggunaan. Nah, ini dibagi 2. Ya. Ini contoh dulu nih. Contoh. Ada watun nida fil amsilah. Ya ayuhan nasu abudu. Ya. Jadi ya, kalau saya lihat di tafsir-tafsir seperti Pak Quraish Syihab umpamanya, itu ya-nya panggilan kesayangan. Walaupun munadanya orang kafir. Tuh, kita nggak bisa mencontoh itu. Kita kalau mau orang yang suka maksiat, suka itu udah kesel aja manggil. Ada yang manggil kampret lah. Ada yang manggil. Nah, Allah tetap sayang karena itu kan hambanya, orang kafir juga. Ya ayyuhal kafirun gitu. Nah, ya itu. Oke. Terus yang kedua, azizati. A-nya itu panggilan. Artinya wahai sayangku. Innat taba'uda la yadurru idza taqarabatil qulub. Bahasa kita ini jauh di mata, dekat di hati. Artinya ini innat taba'uda berjauhan itu la yadur. Tidak mengapa. Tidak membahayakan. Idza taqarabatil qulub. Apabila hati saling berdekatan. Terasa apa enggak? Nggak apa-apa jauh, yang penting hatinya dekat. Nah, nanti menarik nih, ya. Zumalai. Oi, teman-teman. Itami'u fil qa'ah. Ayo kumpul. Qa'ah di aula. Ya. Terus, ayah ma'syaral muslimin. Wahai. Mana nidanya ayah? Ayah bukan bahasa Sunda. Wahai ma'asyir, yakni jamaah kaum muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih.
takwalah dengan sebenarnya. Haya a'dha al-majlisin niyabi. Haya nidanya. Artinya wahai anggota DPR. Nah, ini cocok. Ihtammu bisyu'unis sya'ab. Perhatikanlah keadaan rakyat, bangsa. Nah, sekarang DPR cuma berdua atau bertiga orang. Yang lainnya pada nggak bersuara. Diam aja. Kita dihadapkan kepada fakta yang dulu nggak pernah terbayangkan. Iya. Terus sawak supir. Ihdar aibiris sabil. Hati-hati. Banyak penyeberang jalan. Kita panggil sawak supir. Ya. Nah, itu contoh sepintas terkait dengan adawatun nida. Baru nih berikutnya. Adat nida dari sudut penggunaan secara garis besar terbagi dua. Ada untuk dekat. Ada untuk jauh. Yang dekat dua. A sama I. Atau E gitu. Sementara sisanya untuk jauh. Sisanya yang untuk jauh. Itu yang paling sering kita jumpai khususnya dalam Al-Quran adalah ya. Ya, banyak sekali. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam gitu ya. Khuzu pakailah perhiasan kamu pada setiap masjid. Disebut masjid maksudnya sholat. Nah, itu kan udah majaz. Insya Allah selesai ma'ani nanti kita kalau mau pada terus ya itu ma'ani bayan. Sebab kayak model begitu banyak yang kita jauh masjid. Iya. Sebab apa itu? Nanti disebut masjid maksudnya sholat, tapi kembali lagi maknanya masjid lagi. Au abiri sabil. Atau yang nyebrang saja itu maksudnya masjid. Iya kayak begitu. Oke, qorib ba'id. Nah, ini penting. Kadang suka bingung. Batasan jauh dan dekat dalam konteks nida. Jauh atau dekat bukan hanya dalam artian fisik saja. Dari kita nih, umpamanya berada di karet stasiun LBIK Tenabang. Mana jauh? Antara ke Bekasi sama ke Kerawang. Nah, itu kan fisik. Oh, Kerawang lebih jauh. Bekasi lebih dekat. Dari LBIK gitu maksudnya. Nah, dimaksud jauh atau dekat bukan soal fisiknya saja. Itu yang penting dicatat. Kedua, secara fisik bisa jadi dekat. Namun tinjauan status jauh. Ini sebenarnya jauh dekat antara apa dan apa? Antara munadi sama munada. Bukan antara LBIK sama Kerawang atau Bekasi. Munadi, munada, dekat atau jauh? Gitu. Nah, batasan dekat sama jauh bukan cuma fisik saja. Bisa jadi fisiknya dekat, tapi statusnya jauh karena dia orang lebih tinggi. Gitu kurang lebih. Hal ini melahirkan skema nida sebagai berikut. Nah, skemanya begini. Ya, berikutnya. Ini skemanya. Karena fenomena hubungan antara munadi sama munada. Munadi, munada tadi udah dikenalkan. Hubungannya kayak apa? Dalam konteks jauh sama dekat. Akhirnya melahirkan. Yang pertama, saya baca dari kanan dulu nih ya. Al-qarib lil ba'id. Al-qarib maksudnya nida qarib. Tadi kan ada wat, ada qarib, ada ba'id. Nida qarib digunakan untuk memanggil yang jauh. Sementara yang satu lagi, nida ba'id digunakan untuk memanggil yang dekat. Kembali, al-qarib lil ba'id, nida qarib
A itu qarib. Tapi digunakan untuk memanggil yang jauh. Kenapa? Tuh alasannya. Karena kedudukan munada dirasakan dekat oleh munadi. Ini dulu pelan-pelan. Si A di Indonesia punya kekasih yang sangat dia cintai di Mesir. Sama-sama belajar. Si A di Jakarta di LBIQ. Belajar balaghah. Sono di Mesir kekasihnya belajar balaghah. Pertanyaan pertama, jauh apa dekat? Jauh secara fisik. Tapi yang non fisik dekat apa jauh? Nah gitu, pelan-pelan ya. Udah, si A dari LBIQ kirim surat kepada si B, kekasihnya di Mesir. Di dalam suratnya dia manggil, wahai sayangku. Tuh ada nida nggak? Terus dia gunakan adat nidanya pakai ya. Padahal dia juga tahu no ya ini lil ba'id. Pertanyaan, tersinggung apa enggak sono? Tuh gitu. Waduh, saya udah dianggap jauh. Tuh buktinya dia manggil ya Azizati. Problem. Nah, kalau sama-sama belajar balaghah udah tinggi, dia nggak pakai ya. Walaupun jauh, tetap dianggap dekat. Itu yang dimaksud lil al-qarib lil ba'id. Tuh balik itu. A'azizati. Tuh a lil qarib. Wahai kasihku. Maka di sana senyum-senyum. Oh iya, dia hebat. Tetap berada dalam kedekatan, dalam hati, dan dia paham balaghah. Gitu kurang lebih. Awas Pak Yahya, jangan salah kalau manggil kekasih. Ya. Nah, sekarang yang kedua nih, al-ba'id lil qarib. Al-ba'id maksudnya tidak lil ba'id, yaitu ya. Yang gampang. Terus dipakai untuk manggil yang dekat. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sebelah kanan, karena kedudukan munadi lebih tinggi dari kedudukan munada. Munada rakyat. Munadinya pejabat. Itu jauh, padahal dekat. Ada si A, cleaning service, menghadap ke ruang kepala LBIQ. Tuh, karena dipanggil. Siapa munadi? Kepala. Tuh. Siapa munada? Cleaning service. Ada di depan mejanya secara fisik dekat. Tapi dipanggilnya pakai ya. Ya Ahmad. Ya Hasan. Ya Salim. Padahal dekat. Kenapa dipakainya tidak jauh? Karena yang non fisik antara munadi dan munada. Terus sebaliknya, sebelah kirinya, karena kedudukan munada yang dipanggil lebih tinggi dari kedudukan munadi. Sebaliknya yang manggil si cleaning service. Manggil siapa? Manggil kepala, padahal dekat. Tapi dipakai adat yang jauh. Ya Rais. Udah kebayang insya Allah. Saya beri ilustrasi yang lain. Umpamanya si ayah manggil si anak. Ya walad. Tuh pakai iya. Udah anaknya dekat.
Kenapa? Ayah kedudukannya lebih tinggi ketimbang anak. Anak rendah itu jauh namanya secara non fisik. Tapi kemudian si anak manggil si ayah, ya walidi. Udah hal dekat. Kok yang dipakai? Ya. Iya dah. Padahal ya lil ba'id. Itu yang dimaksud al-ba'id lil qarib. Baru nanti pertanyaan. Yang masing-masing harus meresapi. Sampai ke darah daging. Lagi doa, manggil Allah apa enggak? Manggil. Ya Allah. Pakai ya. Khusus kalimat Allah, ya-nya diganti sama mim. Jadi Allahumma. Pertanyaan. Rasa-rasakan dalam hati yang paling dalam. Allah dekat atau jauh? Tuh. Maka jawaban si A sama si B bisa jadi beda. Bagaimana yang bagus? Posisikan batin kita. Usahakan agar dekat. Dekat sama Allah bukan cuma sekedar usaha model berimajinasi saja. Dekat kepada Allah akan datang secara otomatis ketika memang dia punya amalan-amalan soleh. Amalan-amalannya soleh. Itu otomatis dekat. Ya atau tidak? Pokoknya Allah bilang lewat nabinya, kalau mau ketemu aku, tuh aku ada di orang miskin. Ya tidak, kan tinggi sekali bahasa itu. Jangan dimaknai harfiah. Ya atau tidak? Kalau orang-orang sufi sudah luar biasa. Sudah mendarah daging. Kalau ada tukang minta-minta, dia malah mengucap alhamdulillah ya Allah, engkau kirim orang yang akan membawa hartaku sampai kepadamu. Kalau kita enggak, Kang minta-minta maaf ya. Oke, kebayang insya Allah. Ya, ya Rob, Tuhan yang kita panggil pakai ya. Sehingga dijumpai dalam Al-Quran dan komentar mufasir ketika ada doa dari beberapa orang soleh dan termasuk Nabi memanggil Tuhan nggak pakai adat nida, tuh apa disimpulkan? Karena memang udah deket banget. Robbi ini waktu nggak pakai ya. Kajian nahu, itu ada ya nggak disebut. Kata nahu apa? Ya litakfif, meringankan. Tapi kata balago, oh iya ini menunjukkan antara munadi sama munada udah deket banget. Bapak Ibu panggil istri, pakai ya apa enggak? Enggak. Kenapa? Udah saking deketnya. Tapi kalau panggil tukang es depan tukang bakso, pakai ya apa enggak? Pakai. Oi, bakso sini. Oi, kang sayur tuh. Bang, sini bang. Gitu. Dia. Jadi kayak begitu. Apa namanya? Kita dihantarkan oleh bab nida ini. Oke, berikutnya. Ini ya, contoh nida jauh digunakan untuk dekat. Oke, nomor 1. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Seperti sudah saya katakan, menganalisis nida, kita menjadi harus tahu rukunnya. Siapa munadi? Tuh. Kasusnya Ibrahim. Berarti udah terdetik. Oh iya, si Namrud. Kalau kita Namruj. Padahal kita lihat dalam teks Arab Namrud. Namrud itu putra Kush. Kush itu putra Kan'an. Kan'an itu putranya si Sam. Sam itu putranya Nuh.
Tuh gitu, Raja Namrud. Terus di zaman Nabi Ibrahim, iya, dia panggil Ibrahim. Ya Ibrahim, padahal ada di depannya dekat. Tapi yang dipakai, ya, nida untuk jauh. Tuh. Itu yang tadi pada skema nida akibat hubungan antara munadi dan munada. Ini namanya ba'id lil qarib. Nidanya lil ba'id. Digunakan untuk manggil yang dekat. Nah ini tidak termasuk kategori keluarnya nida dari makna sebenarnya. Bukan. Belum. Ya. Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu nggak mau berhenti dari perbuatanmu mengajak umat kepada tauhid kepada Allah, la arjumanna, pasti akan aku rajam engkau. Karena itu wahjur nih, udah sana pergi. Malia, malia bimana ba'id, jauh-jauh, merah sono. Oke, wa iz qultum ya Musa, ya-nya nida, Musanya munada. Munadinya mana? Kaumnya. Kaumnya manggil Musa, Musanya dekat. Tapi si kaum menganggap rendah. Rendah itu artinya dekat. Rendah itu artinya jauh. Antara status kaum sama si Musa. Musa mau orang apaan gitu, jauh. Maka dipanggilnya ya. Lil ba'id. Tuh. Ba'id lil qarib. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tidak mungkin kami iman kepada kamu sampai kami bisa melihat Allah kasat mata. Kan luar biasa. Ada nggak di zaman kita orang kayak gitu? Oh banyak sekali viral dalam rangka melecehkan Islam. Apa-apaan itu masuk Islam, asyhadu, aku bersaksi. Orang nggak bisa dilihat, bersaksi. Logikanya jalan. Logika yang salah. Dia mengukur kemampuan indera dan akalnya untuk mengukur keberadaan Allah. Itu perbuatan iblis. Perbuatan iblis. Ketika Allah suruh sujud kepada Adam, tuh malaikat sujud, iblis nggak sujud. Illa iblis nggak mau. Akhirnya apa? Dia terjadi debat hebat antara iblis sama malaikat. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Kan saya yang dibikin duluan. Dia belakangan. Seharusnya dia dong. Itu mengukur ya kehendak Allah dengan pikirannya. Oleh karena itu sikap manusia yang mengukur Allah dengan pikirannya, apalagi indranya, itu adalah anak cucunya kalau nggak salah. Oke, kita teruskan. Qala lahu Fir'aun, inni la'adunnuka ya Musa. Tuh, Fir'aun raja. Musa rakyat jelata. Dianggap oleh dia. Maka jaraknya jauh. Maka yang dipakai, ya, nidanya. Padahal dekat. Fir'aun bilang kepada Musa, sungguh aku mengira engkau ini kena sihir. Oh, dianggap kena sihir. Zaman kita benar-benar. Zaman kita persis kayak zaman Fir'aun. Itu kurang lebih. Sihir. Sihirnya emang nggak kayak model sihir zaman itu. Berikutnya nih. Slide berikutnya. Contoh nida jauh digunakan untuk munada dekat. Kalau tadi karena jarak. Karena kedudukan munada lebih tinggi. Masih sama ya. Qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ada nidanya ya, tuh nih nggak diberi warna. Siapa munadi? Yusuf.
Siapa munada? Bapaknya. Padahal dekat. Tapi digunakan adat nida yang jauh. Ya dah? Karena jarak antara bapak sama anak. Yang kedua, qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Tuh. Sama ya abati juga, ya. Abati. Kalau orang Betawi ya abate. Akhirnya diambil abate. Dimasukin ke kolam. Jangan sampai banyak nyamuk. Oke, ya abad. Yang ketiga, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Mana nidanya ya ba'id, padahal munadanya dekat. Kenapa dipakai ba'id? Karena munada lebih tinggi. Pada ilustrasi sebelumnya, ini konteksnya kayak sepertinya kayak si anak manggil si bapak. Si bapak munada. Ya, dia lebih tinggi, maka si anak pakai huruf ya. Ya walidi. Nah, itulah patokan agar tidak bingung. Oke. Oh, masih lanjut nih contohnya. Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayah, jangan taat. Abada bimana taat. Ikutin setan. Sungguhnya setan itu 'asiyya, sangat maksiat, membangkang, durhaka. Bahasa kerennya maksiat itu berontak. Berontaknya bukan kepada negara, berontak kepada Allah. Pertanyaan, mana lebih dahsyat? Berontak sama negara atau berontak kepada Allah? Kalau di sana ada rumah-rumah maksiat, mereka yang ada di sana hakikatnya itu sedang berontak. Kepada siapa? Kepada Allah. Kata Allah jangan maksiat. Maka dia menjawab. Bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Hebat. Enggak. Saya berontak. Saya turuti nafsu saya. Nah, sekarang kita di zaman sekarang ini berontak kepada Allah aman. Malah diamanin. Ya tidak. Tapi berontak kepada bukan Allah, itu jangan coba-coba. Oke? Yang kelima, ya abati juga. Inni akhafu ayyam massaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, ini nasihat Nabi Ibrahim juga kalau nggak salah ini ya. Saya nggak sempat waktu melihat tafsirnya. Aku khawatir engkau disentuh azab. Hebatnya minar rahman. Enggak minal kohar. Enggak minal yang muntakim. Enggak. Karena Allah mengazab itu sebenarnya sayang. Iya. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka kemudian engkau menjadi penolong bagi setan. Wali penolong. Oke. Berikutnya Pak Jamalin. Contoh nida dekat digunakan untuk munada jauh karena munada dirasakan dekat. Ini contoh yang kekasih tadi itu. Qalal habib li habibatihi. Berikutnya. Kekasih berkata kepada kekasihnya di dalam suratnya. A'azizati. Oh, padahal kasihnya jauh. Lalu dipanggil dalam suratnya pakai A. A itu adat nida dekat. A'azizati atamanna antakuni fi atamissihah. Aku berharap engkau dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ditemukan model begitu dalam sebuah syair. Qalal walidu liwaladihi. Si ayah berkata kepada anaknya, yansahuhu,
memberi nasihat. Wa huwa kharijul bilad atau kharijal bilad. Sama kharijal bilad. Dia sebenarnya di luar negeri. Apa nasihatnya? Abunayya. Tuh, dipanggil. Padahal jauh, tapi pakai A. Kenapa? Karena dia merasa dekat. Abunayya inni wa'idun wa mu'addib. Fafham fa innal aqila al-muta'addibu. Wahai anakku, aku menasihatimu dan mengajarimu. Pahamilah. Sesungguhnya orang yang berakal itu adalah orang yang beradab. Beradab ya bolehlah berakhlak. Akhlak adalah ilmu yang paling tinggi. Tidak mungkin orang berakhlak kalau nggak punya ilmu. Orang berilmu harus melahirkan akhlak. Oleh karena itu, sasaran tembak dakwah Nabi, kebangkitan Nabi akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ibarat pohon itu buah. Maka yang digarap oleh Nabi adalah akarnya. Apa akarnya? La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah akar bagus, maka batang daunnya bagus, berbunga bagus, pasti buahnya bagus. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya, nah ini contoh yang barangkali lebih bisa dipahami. Si A pergi haji. Di sisi Ka'bah dia berdoa. Dalam doa buat istrinya, dipanggil istrinya. Zaujati. Wahai istriku yang tercinta. Aku berdoa kepada Allah untuk engkau. Di depan Ka'bah. Di Baitul Haram. Agar engkau dan anak-anak berbahagia di rumah. Gitu kurang lebih. Jadi dia manggil, zaujati. Iya. Selesai. Oh iya benar selesai. Ya. Ada sisa waktu kita manfaatkan. Barangkali ada yang mau tanya.